Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas di tema yang sama, yang kita akan masih membahas tentang khodam, yaitu kita mengambil tema tanda-tanda seseorang yang didampingi khodam lebih dari satu. Memang ada di sebagian orang yang orang tersebut itu didampingi oleh khodam lebih dari satu. Berarti orang tersebut mempunyai banyak khodam, 2, 3, 4, bahkan ribuan khodam itu bisa ikut kepada orang tersebut, sahabat. Dan itu melalui banyak faktor dan penyebab. Apa saja sih penyebab dari orang tersebut itu bisa didampingi oleh khodam yang lebih dari satu atau didampingi banyak khodam? Penyebabnya itu yang pertama, biasanya leluhur dari orang tersebut atau nenek moyang dari orang tersebut itu juga mempunyai banyak khodam. Biasanya leluhurnya itu ahli tirakat. Makanya ketika leluhurnya ini mempunyai banyak khodam dan orang tersebut itu orang yang terpilih yang akan didampingi oleh khodam, maka khodam dari leluhurnya ini akan turun ikut kepada orang tersebut itu tadi. Kemudian ada lagi penyebabnya sehingga orang tersebut itu didampingi oleh banyak khodam, yaitu biasanya orang tersebut itu mempunyai tulang wangi. Tulang wangi itu apa? Tulang wangi itu sama seperti darah manis. Itu orang tersebut itu mempunyai wadah yang cukup besar, mempunyai wadah spiritual di dalam tubuhnya ini cukup besar sehingga akan menarik khodam-khodam yang ada di luar sana. Biasanya orang yang mempunyai tulang wangi atau darah manis ini itu akan disukai, akan disenangi oleh makhluk-makhluk gaib. Kemudian juga ada penyebab orang tersebut itu didampingi oleh banyak khodam. Biasanya orang tersebut itu mempunyai banyak pusaka. Jadi orang tersebut itu menyimpan banyak pusaka, orang tersebut itu memelihara banyak pusaka, dan setiap pusaka itu dia ada khodamnya. Jadi pusaka-pusaka tersebut itu ada khodamnya, dan ketika khodam yang sudah ada di pusaka tersebut itu sudah nyaman, sudah menyatu dengan kita, maka khodam dari benda pusaka itu pun akan ikut mendampingi kita, akan menjaga diri kita. Kemudian ada lagi sahabat penyebabnya sehingga orang itu bisa didampingi oleh khodam yang lebih dari satu. Itu biasanya dia itu mempunyai khodam pimpinan, khodam panglima, maksudnya khodam raja atau apa. Ketika khodam pimpinan ini mempunyai banyak tentara gitu ya, bala atau sewu bolo gitu ya, mempunyai banyak pasukan, maka pasukannya itu pun akan ikut kepada kita sehingga kita mempunyai khodam yang lebih dari satu. Nah, lalu apa saja sih tanda-tandanya orang yang mempunyai khodam lebih dari satu? Langsung saja tanda-tanda yang pertama, biasanya orang tersebut itu akan sering mengalami mimpi bertemu dengan makhluk gaib. Jadi ketika orang tersebut itu tidur, dia akan sering mengalami mimpi, atau dia akan sering bermimpi bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Dan makhluk gaib yang ada di dalam mimpinya itu berbeda-beda. Kalau malam ini biasanya mimpi bertemu dengan naga gitu ya, besoknya kembali bertemu dengan harimau, besoknya kembali bertemu ular, besoknya kembali bertemu makhluk gaib yang lainnya. Seperti itu terus rutin, bahkan sering sekali.
Itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam lebih dari satu, biasanya orang tersebut itu akan bisa merasakan energi yang berbeda-beda di sekelilingnya. Ketika orang tersebut itu sudah mempunyai tahap peka, orang tersebut itu sudah mempunyai tahap yang firasatnya kuat, itu di dalam visualnya bahkan dia ini akan melihat sosok-sosok yang ada di sampingnya. Itu memang kalau orang tersebut sudah peka ya, mata batin apapun sudah kelihatan itu, maka dia bisa melihat sosok-sosok yang ada di sampingnya. Misal di sebelah kirinya ada orang tua, misal di sebelah kanannya nanti ada pasukan yang beribu-ribu pasukan, itu dia bisa merasakan. Dan energi-energi negatif maupun positif yang ada di sampingnya, ini orang tersebut itu bisa tahu. Ini salah satu manfaat ketika kita didampingi oleh khodam yang lebih dari satu, maka kita bisa merasakan dan kita bahkan melihat secara visual apa yang ada di sekitar kita. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam lebih dari satu, biasanya orang tersebut itu akan merasakan rasa aman, rasa nyaman di tempat-tempat keramat, atau di tempat-tempat para makam leluhur, atau tempat-tempat yang agak wingit gitu ya, tetapi orang tersebut malah merasakan nyaman. Ini apa? Ini artinya apapun yang ia lakukan ketika dia sudah merasa nyaman di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat yang wingit, di tempat-tempat makam-makam para leluhur, makam-makam para wali, dia akan merasakan nyaman. Dia sudah tahu bahwa di sekelilingnya ini banyak makhluk gaib, tetapi kenapa kok dia merasa nyaman? Ya karena makhluk gaib yang ada di tempat tersebut, makhluk gaib dari penjaga tempat-tempat tersebut itu sudah tunduk kepada khodam kita. Dia sudah tidak berani ibaratnya mengganggu kita karena ada backingan khodam kita. Karena kalau energi khodam kita ini lebih tinggi, maka makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat tersebut itu tidak akan berani untuk mengganggu kita. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ilmunya itu hanya seujung kuku. Jadi dia tidak bisa ataupun tidak berani mengganggu kita. Malah dia itu akan ikut menyambut kita, akan ikut duduk dengan kita, akan melayani kita seumpama kita melihat itu seperti itu, sahabat. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam yang lebih dari satu, biasanya orang tersebut itu akan sering mempunyai jalan keluar, akan selalu mempunyai solusi. Jadi ketika dia itu dimintai jalan keluar oleh orang-orang lain pun dia akan sanggup karena dia mengerti, entah itu diberi dari bisikan gitu ya, atau dari dalam mimpi, itu pasti orang tersebut mempunyai firasatnya kuat, intuisinya juga kuat. Makanya ketika dia mempunyai masalah, dia pasti akan mempunyai solusi. Ketika dia diterpa masalah, dia akan mempunyai jalan keluar. Bahkan keistimewaannya ini atau kelebihannya ini bisa bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sampingnya. Itu. Kemudian ada lagi tanda-tandanya, orang yang didampingi oleh khodam yang lebih dari satu, biasanya orang tersebut itu berwibawa. Perbawaannya ini sangat kuat, kemudian juga karismatik. Orang tersebut sangat berwibawa sekali. Jadi ketika ada di kerumunan, maka orang yang ada di kerumunan tersebut akan memperhatikan orang tersebut, akan menunduk ketika di hadapan orang tersebut. Karena apa? Saking berwibawanya orang tersebut. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam yang lebih dari satu,
Biasanya orang tersebut itu mempunyai jiwa pemimpin yang sangat bagus karena dia ini didampingi oleh khodam pimpinan seumpama, dan dia mempunyai banyak khodam, maka dia ini bisa dijadikan pemimpin di sekitarnya atau di komunitasnya atau di sekeliling masyarakat tersebut. Karena apa? Dia mempunyai jiwa pemimpin yang bagus sehingga dia bisa dijadikan pemimpin dari orang-orang tersebut. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam yang lebih dari satu. Biasanya orang tersebut itu selalu mendengar bisikan-bisikan. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Bisikan tersebut itu adalah tentang jalan keluar, tentang solusi. Ini solusinya apa? Ini jalan keluarnya apa? Jadi dia akan mengerti, bahkan ketika dia di dalam keadaan sadar pun dia akan mengalami bisikan tersebut, dan itu secara di alam bawah sadar gitu ya. Jadi ketika ada suatu masalah di tempat tersebut dan dia harus menuntaskannya, maka dia akan otomatis tahu. Tetapi ketika bisikan ini, sahabat, bisikan ini juga jangan diartikan sebagai bisikan yang selalu mengganggu kita. Ini tidak sering. Ini ketika momen-momen tertentu, ketika ada masalah-masalah tertentu, baru kita akan mendapat bisikan tersebut. Ketika panjenengan kok mengalami bisikan setiap hari, setiap saat, setiap jam, bahkan setiap menit, itu panjenengan perlu periksa kepada psikiatri. Tetapi ketika bisikan tersebut itu tidak setiap hari, tetapi momen-momen tertentu, ketika ada kesulitan, ketika ada orang yang meminta bantuan, ketika panjenengan dimintai pertolongan, itu baru muncul seperti itu. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda bahwa orang tersebut itu didampingi oleh khodam yang lebih dari satu. Apakah dari beberapa tanda-tanda tersebut ada di sekeliling Anda, orang-orang yang mempunyai tanda-tanda tersebut, atau bahkan malah panjenengan sendiri yang merasakan seperti tanda-tanda yang sudah saya bacakan tadi. Nah, kalau memang ada, silahkan panjenengan komentar di bawah, nanti kita sharing pengalaman, kita sharing apa yang sudah kita rasakan. Gitu ya sahabat-sahabat, tetap panjenengan sandarkan semua masalah kepada Tuhan, tetap panjenengan pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.